Halo, saya Husnul Elizatunis, CPNS KPU Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Masih seputar Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 12, pada pembahasan kali ini adalah mengenai agenda 1, yaitu analisis isu kontemporer. Sebelum memasuki isu strategis, kita sebagai ASN harus memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis PNS dengan menyadari pentingnya modal insani, dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis sebagai perilaku sikap bela negara. Dengan demikian, kita sebagai ASN harus membenahi diri dengan mengembangkan potensi dan memperhatikan modal insani terdiri dari yang pertama modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika atau moral, dan modal ketahanan fisik. Perubahan globalisasi menyebabkan adanya perubahan nasionalisme dalam berbangsa dan bernegara, dan sesuatu yang tidak terhindarkan dan bentuk dari konsekuensi logis dari interaksi peradaban dan bangsa. Sehingga kita sebagai ASN harus dapat berpikir kritis terkait isu kritikal yang terjadi saat ini. Isu-isu tersebut diantaranya yang pertama korupsi. Korupsi di Indonesia sudah terjadi dari zaman kerajaan hingga zaman sekarang ini dan menyebabkan kerugian yang besar terhadap negara. Korupsi berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta dapat menghancurkan negara. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat pada umumnya dan ASN pada khususnya harus dapat membangun sikap anti korupsi sebagai wujud dari tindakan mencegah perilaku korupsi. Sikap anti korupsi harus kita terapkan dalam pekerjaan kita dan lingkungan kita sehari-hari. Misalnya, bersikap jujur dan disiplin. Contohnya berangkat dan pulang kerja tepat waktu, sehingga kita tidak mengkorupsi waktu. Lalu beratribut atau berseragam sesuai dengan peraturan, menjaga kebersihan dan kerapian di tempat kerja, menghindari konflik antar pegawai, tidak mementingkan urusan pribadi di saat bekerja. Isu selanjutnya yaitu narkoba. Perlu kita ketahui bahwa dampak dari narkoba dapat merusak moral bangsa Indonesia, sehingga kita harus dapat membangun kesadaran anti narkoba, apalagi kita sebagai ASN harus memberikan sumbangsih pemikiran dan tenaga untuk menyelamatkan negara dari bahaya tindak narkoba. Hal ini dapat kita terapkan pada lingkungan kita, salah satunya dengan mensosialisasikan bahaya dan dampak penggunaan narkoba kepada sesama rekan kerja maupun masyarakat di sekitar kita. Nah, isu selanjutnya yaitu terorisme dan radikalisme. Dewasa ini Indonesia dihadapkan dengan persoalan dan ancaman radikalisme, terorisme, dan separatisme yang semuanya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan juga NKRI Bhinneka Tunggal Ika. Peran negara dalam menjamin rasa aman warga negara menjadi demikian vital dari ancaman radikalisme, terorisme, dan separatisme, sehingga sebagai ASN dalam bekerja, kita juga harus menerapkan sikap nasionalisme dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar dapat terhindar dari paham radikal dan terorisme. Isu selanjutnya yaitu money laundering atau pencucian uang. Upaya pengembangan rezim anti pencucian uang di Indonesia tidak akan dapat dilaksanakan secara maksimal dan efektif serta berhasil guna tanpa adanya orientasi dan tujuan yang jelas mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh serta pemahaman yang baik atas masalah-masalah yang harus diselesaikan secara bersama-sama oleh segenap komponen bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Isu yang kelima yaitu proxy war. Untuk mengurangi dampak dari proxy war, kita sebagai ASN harus membangun kesadaran anti-proxy dengan mengedepankan kesadaran bela negara melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan juga di lingkungan unit kerja. Isu yang sedang hangat saat ini yaitu kejahatan mass communication, terdiri dari cybercrime, hate speech, dan hoax. Nah, isu yang sangat aktual saat ini di lingkungan kita adalah kejahatan dari media massa, diantaranya maraknya berita hoax pada pandemi ini. Masyarakat menjadi abai terhadap pandemi karena beredarnya berita hoax yang disebarkan oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga kita sebagai ASN harus memilah dan mengumpulkan informasi yang benar serta mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai informasi yang benar dan menjelaskan informasi yang tidak benar untuk tidak mempercayainya. Demikian learning journal yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya.